terima kasih sudah join dan menyediakan waktu untuk kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih karena sudah memberikan kami waktu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami sehingga kami Tuhan boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melayakkan kami masing-masing. Biarlah semua perangkat atau devices yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Teman-teman, mungkin ketika ada yang lihat flyer kita, agak sedikit berbeda judulnya dengan apa yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Eh, karena ada kondisi tertentu yang mungkin di luar eh, kendali kita. Jadi sebenarnya yang join firman pada malam hari ini, yang sharing firman pada malam hari ini harusnya Bro Jun, tapi ada satu kendala sehingga nggak bisa. Jadi eh, saya yang coba sharing firman Tuhan dan semoga Tuhan menyempurnakan bagian ini buat kita semua. Baik, oke, teman-teman, saya izin share screen. Oke, baik. Oke. Apakah teman-teman bisa lihat screen saya? Share screen saya? Bisa? Bisa, San. Oke, thank you. Baik, teman-teman, pada malam hari ini mungkin ini adalah judul yang mungkin sangat familiar buat kita semua ya. Ketika Allah menjawab doa-doamu gitu ya. Pasti kalau ada orang yang bilang begini, kalau ini adalah statement, ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Dan mungkin inilah yang diimpi-impikan oleh semua orang Kristen, pengikut Yesus ya. Kalau saya boleh tanya teman-teman, ada nggak di antara teman-teman yang ada di sini, ada berapa orang nih? Kita ada berdelapan ya. Adakah di antara teman-teman yang sudah pernah Tuhan jawab doanya? Boleh mungkin kasih thumbs up? Ada ya? Atau ada yang belum pernah sama sekali Tuhan kasih atau jawab doa-doanya? Saya yakin teman-teman pernah ya. Di dalam kehidupan kita, kita menyadari kita berdoa sesuatu dan Tuhan menjawab doa kita gitu ya. Walaupun mungkin doanya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita minta. Tapi saya yakin Tuhan menjawab doa kita ya. Tuhan menjawab doa kita itu dengan berbagai cara mungkin ya. Nah, pada malam hari ini teman-teman saya tidak akan membahas bagian itu ya. Tapi kita akan membahas satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab dan bagaimana Tuhan menjawab doanya dan apa yang dia lakukan ketika Tuhan menjawab doanya gitu ya. Dan harapan saya kita belajar dari uh, firman Tuhan pada malam hari ini. Oke. Kalau kita baca di Roma 15 ayat 4 dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi teman-teman kalau kita mempelajari ya, kalau kita lihat kembali di tulisan Roma 15 ayat 4 ini, tulisan yang ada dulu, artinya yang ada di perjanjian lama itu diberikan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan termasuk pada malam hari ini kita belajar dari seorang raja yang cukup terkenal yaitu Raja Hizkia ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi dalam Alkitab, kalau belajar lebih dalam lagi, Alkitab itu menuliskan tentang kisah Hizkia ini mungkin hanya 1%. Tetapi banyak, dan saya yakin di antara kita banyak yang terberkati ya dari kisah Raja Hizkia. Nah, tentu ini Raja Hizkia bukanlah kisah yang baru kita dengarkan ya, tapi sekilas ya teman-teman, siapa sih Raja Hizkia itu? Jadi Hizkia ini atau Raja Hizkia ini hidup di tahun 7309 sampai 687 sebelum Masehi. Jadi dia hidup sekitar 52 tahun ya usianya. Jadi arti namanya itu adalah Allah adalah kekuatanku. Dia adalah Raja ke-14, Raja Yehuda ya. Jadi kalau kita belajar lebih dalam lagi ada eh,
kerajaan itu kan terbagi dua ya setelah setelah Daud dan Salomo akhirnya terbagi dua. Nah, dia ini adalah Raja Yehuda, ini Raja ke-14-nya. Nama ayahnya itu adalah Raja Ahaz. Jadi kalau kita baca di Alkitab, teman-teman, Raja Ahaz ini adalah raja yang sangat jahat. Sampai Alkitab bilang raja yang eh, jahat di mata Tuhan gitu ya. Dan ibunya adalah Ratu Abia. Ya, dia mulai memerintah di usia 25 tahun. Teman-teman, usia 25 tahun itu bukan usia yang tua ya, itu usia yang cukup muda untuk menjadi seorang raja gitu ya. Dan kalau kita pikir kalau di zaman kita sekarang ini adalah anak-anak yang mungkin atau orang-orang muda yang mungkin fresh graduate ya, baru lulus kuliah terus mungkin masih ada labil-labilnya ya, tapi juga tidak terlalu muda gitu ya. Jadi nabi yang hidup pada zaman Raja Hizkia ini adalah Yesaya, Hosea, dan Mika. Jadi kalau kita lihat ya ada beberapa tulisan ini di Yesaya juga dia membahas tentang Raja Hizkia. Di dalam dua raja-raja 18 ayat 5, dia dikatakan adalah seorang raja terbaik ya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Artinya Alkitab memberikan satu label bahwa Raja Hizkia ini adalah raja yang baik di mata Tuhan ya. Tapi pertanyaannya kenapa dia baik? Apa sih yang dia lakukan begitu ya? Ya, dia menjadi raja yang tadi dikatakan dia di usia yang sangat muda dia menjadi raja ya. Apa yang dia lakukan begitu dia naik tahta, dia langsung melakukan gerakan reformasi. Apa yang dia lakukan yaitu melakukan restorasi terhadap bait suci ya. Jadi dia melakukan restorasi perbaikan terhadap bait suci. Kita bisa baca itu di 2 Tawarik 29 ayat 3. Jadi otomatis teman-teman kalau kita orang-orang muda ya, kita tidak otomatis langsung melakukan ini. Pasti ada contoh yang kita lihat. Kalau kita perhatikan tadi ayahnya Raja Ahaz itu bukan raja yang baik ya. Berarti dia belajar dari seseorang yang mengerti firman Tuhan. Akhirnya dia bisa di dalam usianya yang masih sangat muda, dia memiliki apa ya, satu keteguhan untuk salah satu yang dia lakukan adalah restorasi eh, bait suci ya. Dia tidak mengikuti jejak orang tuanya. Teman-teman, banyak sekali orang-orang muda, mungkin kita ya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, atau mungkin sesuatu yang jahat, atau mungkin sesuatu yang nggak bener gitu ya, kita pasti bilang, ya karena orang tua saya begini, karena ini segala sesuatu kita bilang, saya trauma karena orang tua saya begini, saya ini, saya ini. Padahal sebenarnya Tuhan memberikan kita apa kemampuan untuk memilih ya. Jadi kalau kita baca di 2 Raja-Raja 16 ayat 2, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu 25 tahun harusnya ini ya teman-teman. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia sorry, maaf teman-teman, ini bapaknya ya. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Ahaz, papanya Raja Hizkia ini bukan orang yang benar gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kok kita lihat, kalau dia mau blame ya, kalau dia melakukan sesuatu kesalahan, lalu dia bilang, "Ah, memang papa saya juga begitu." Ya sebenarnya kita tidak, oh, oke lah gitu ya. Yang papanya begitu ya, mungkin saja dia akan seperti itu gitu ya. Jadi tapi apa yang dia lakukan ya? Raja Hizkia ini kalau kita baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi teman-teman kita memperhatikan ya, bahwa walaupun orang tua kita mungkin bukan contoh yang baik atau role model yang baik buat kita, tetapi bukan berarti menentukan siapa kita atau apa masa depan kita. Kita bisa memilih ya, kita bisa memilih. Tuhan memberikan kita untuk memilih. Ada power to choose ya. Ada 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 satu kelebihan yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah kita bisa memilih ya, memilih untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi itu adalah satu hak
atau apa ya, mungkin kelebihan manusia dibanding ciptaan Tuhan yang lain eh, yang paling mengagumkan ya, di mana kita bisa memilih gitu. Tuhan memberikan kita apa nah, satu hak istimewa untuk bisa memilih. Kita tidak mengikuti seperti robot ya, tidak. Tuhan itu baik banget sama kita dan itulah hak itulah yang dilakukan atau yang dipergunakan oleh Hizkia pada waktu dia menjadi raja. Dia tidak mengikuti jejak ayahnya ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, untuk hidup benar atau sebaliknya itu pilihan pribadi kita. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan orang lain ya atas apa yang kita pilih. Lingkungan keluarga itu memang mempengaruhi kita teman-teman. Tetapi tidak menentukan siapa diri kita sendiri. Jadi banyak orang-orang muda yang saya kenal apalagi usia-usia SMA itu ya. Mereka selalu blaming ya, menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan atau mungkin atas perilaku yang dia lakukan. Padahal sebenarnya memiliki kemampuan untuk memilih gitu ya. Dan ketika kita memilih, kita harus belajar ya. Kita mengikuti pilihan siapa? Pilihan pilihan Tuhan yang memang adalah pilihan yang baik atau pilihan-pilihan yang mungkin jahat ya di mata Tuhan ya. Tapi kalau kita lihat Hizkia ini dia memilih untuk melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Nah, teman-teman, apakah kita punya ya, punya satu kekuatan yang seperti ini, memilih sesuatu yang benar walaupun mungkin itu sangat sulit sekali ya. Kalau kita belajar ada 5 kunci keberhasilan Raja Hizkia ya, teman-teman. Apa saja? Yang pertama adalah ia mengutamakan Tuhan. Jadi ini hal yang pertama dia lakukan. Di 2 Tawarik 29 ayat 3 tadi kita sudah bahas, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kenapa begitu ya? Karena pada waktu itu, pada zaman papanya Raja Ahaz, rumah Tuhan itu atau orang-orang sudah lupa dengan rumah Tuhan. Bahkan jarang sekali orang ke sana. Kenapa? Mereka sudah mendirikan apa ya, tempat-tempat untuk memberikan korban ya kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia mengutamakan Tuhan. Itu yang paling pertama dia lakukan. Teman-teman yang mungkin ini adalah salah satu teguran buat kita ya, mengutamakan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita, kita sering bilang, ah, aku mengutamakan Tuhan kok. Aku bayar perpuluhan, aku kasih persembahan, aku pergi ke gereja, aku ini, aku ini, aku ini. Padahal sebenarnya di dalam hati kita, di dalam pikiran-pikiran kita, kita tidak mengutamakan Tuhan. Mungkin itu hal yang mungkin kita lakukan hanya untuk supaya kita mungkin gak dicibir orang ya atau mungkin kita nggak dianggap ah kamu nggak pernah ke gereja atau mungkin kamu nggak ini gitu ya. Jadi kita takut atas apa yang orang eh, katakan kepada kita. Jadi mengutamakan Tuhan ini adalah sebenarnya satu sikap yang ya, kita harus contoh dari Raja Hizkia ya. Di dalam awal hidupnya dia menjadi seorang raja, ini yang pertama dia lakukan gitu ya. Jadi memang kalau kita punya power ya, punya kekuasaan atau mungkin kita mempunyai satu jabatan. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, maka yang paling pertama kita utamakan adalah diri kita sendiri. Jadi ini hal yang paling harus kita pikirkan baik-baik ya teman dalam dalam kehidupan kita. Apalagi yang dilakukan oleh Raja Hizkia yaitu menjauhkan dosa. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, merembukan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, sorry, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa sebab pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan walaupun pada zaman itu orang-orang Israel mengetahui ada Tuhan, tetapi raja-raja membuat mereka menjadi penyembah berhala, termasuk Raja Ahaz ya, yang menjadi ayahnya Raja Hizkia gitu ya. Dan inilah hal yang paling pertama dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan ini. Dan teman-teman perhatikan ini bukan hanya satu ya banyak. Kalau kita belajar lebih dalam lagi,
Ini banyak bukit-bukit pengorbanan ini yang mereka lakukan. Ini kenapa? Karena raja juga melakukan hal yang sama dan mereka melihat contoh orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka juga adalah kerajaan yang dijajah oleh kerajaan lain gitu ya. Jadi mereka mengikuti culture atau budaya orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang dulu Tuhan bilang itu kamu harus menumpas orang-orang yang ada eh, dekat kamu. Jangan hidup seperti mereka. Tapi bangsa Israel malah melakukan hal-hal yang seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ya. Mereka mengikuti cara hidupnya, mereka menyembah berhala dan melakukan pengorbanan di bukit-bukit pengorbanan. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan? Dia berpaut kepada Tuhan ya. Walaupun orang tuanya mungkin tidak taat kepada Tuhan, tetapi dia di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Teman-teman ini kalau kita perhatikannya, dalam usia yang masih sangat muda, dia bisa memberikan satu keputusan yang cukup apa ya, radikal ya, radikal untuk mengikuti Tuhan ya. Dan dia ini sebenarnya menjadi raja yang mungkin berbeda sekali dengan papanya sebelumnya dan mungkin ini menimbulkan juga kebencian dari beberapa orang di sekitarnya ya. Tetapi di dalam masa mudanya ketika dia mengutamakan Tuhan, Tuhan mengajari dia ya, memberikan hikmat kepada dia bagaimana dia memimpin orang-orang yang mungkin jauh lebih tua daripadanya. Bahkan orang-orang Lewi pun kalau kita belajar ya lebih dalam lagi mengatakan bahwa dia raja yang baik ya, raja yang baik, raja yang mengerti cara memimpin. Lalu di ayat 18 di 2 Raja-Raja 18 ayat 7 karena dia tidak menyimpang dan mengikuti Tuhan, maka Tuhan memberikan apa? Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun ia juga pergi berperang, ia beruntung. Jadi teman-teman ini mengikuti ya, kalau kita utamakan Tuhan, kita berpaling kepadanya, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan mungkin jalan kita nggak gampang ya teman-teman. Jalan kita pasti sulit, tetapi ketika kita mengikut Tuhan, tidak menyimpang daripada Tuhan, daripada perintah-perintah Tuhan, maka Ia menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Sama ya, Raja Hizkia juga melakukan hal yang sama. Kalau kita belajar lagi, apa lagi yang dilakukan? Ia berseru kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan kehidupan Raja Hizkia ini, dia adalah raja yang selalu berdoa. Ketika di 2 Raja-Raja 19 ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Di ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Jadi teman-teman, kalau kita baca bagian ini sebenarnya pada saat itu Raja Hizkia ini ada satu raja yang menjajah daerahnya dan dia ini eh, sangat semena-mena terhadap eh, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia ini. Dan dia bingung apa yang dia harus lakukan. Lalu ketika para utusan memberikan satu eh, surat kepada dia, apa yang dia lakukan? Dia mengutamakan Tuhan. Dia pergi berseru kepada Tuhan dan dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Di 2 Raja-Raja 19 kelanjutannya 20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar." Jadi Tuhan itu hebat ya. Ketika kita betul-betul mengutamakan dia dan mengikuti perintahnya, dia beserta dengan kita. Begitu juga Raja Hizkia ya. Begitu dia berdoa, Tuhan langsung menjawab. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada dia? Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur.
Keesok harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allah, maka Adramelek dan Sarazer anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi teman-teman, kita tahu kalau kita baca lebih dalam lagi ya, kisah ini di mana Tuhan berperang ya, di mana Tuhan berperang kepada Raja Hizkia dan dia memberikan kemenangan. Ini Raja Asyur ini sangat berkuasa kalau kita baca ya, sangat berkuasa dan dia semena-mena. Tetapi ketika Hizkia datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan memberikan dia satu kemenangan ya, kemenangan. Bahkan dia tidak perlu berperang. Malaikat Tuhan langsung turun dan membunuh 185.000 orang. Teman-teman bisa bayangkan gak ini seberapa banyak ini orang yang dibunuh ya oleh malaikat Tuhan. Itulah kalau Tuhan betul-betul menyertai kita ya, menyertai kita dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Jadi mengutamakan Tuhan itu yang pertama tadi kuncinya ya, teman-teman. Dan kita juga mengerti ya, ini adalah kisah yang mungkin paling terkenal di Alkitab. Ketika Hizkia ini jatuh sakit ya. Ketika Hizkia jatuh sakit, kita tahu pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dia sakit ya pada waktu itu. Lalu apa jawaban Tuhan ya? Baliklah. Jadi Tuhan bilang, baliklah kepada Nabi ya. Nabi, sorry. Tuhan bilang, ya, dia bilang kepada Nabi Yesaya, balik ya, balik kembali kepada Raja Hizkia. Bilang kepada dia apa yang Tuhan bilang, balik dan katakanlah kepada Hizkia Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud dan Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Teman-teman, ini ketika saya baca tadi ini, wah Tuhan itu baik banget ya dan hebat sekali. Dia, ini adalah satu kisah Alkitab yang menurut saya sangat sangat hebat ya. Karena banyak kisah Alkitab yang kita dengarkan itu biasanya kisah Musa atau yang lain itu mereka berdoa untuk sesuatu yang bukan seperti ini ya. Artinya bukan hal yang berhubungan dengan pribadi. Biasanya mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Dan biasanya Tuhan menjawab ya. Kita lihat dalam kisahnya Musa dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Tetapi yang paling mengherankan bagi saya di dalam Alkitab adalah kisah Nabi Hizkia ini ya. Kalau kita perhatikan, setiap doa-doanya dijawab oleh Tuhan ya. Dijawab oleh Tuhan yang mengagumkan menurut saya dan ini benar-benar mukjizat ya. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Di ayat eh, Di ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan itu baik ya. Dia tidak hanya memberikan Hizkia kesembuhan, tetapi juga dia melepaskan dari Raja Asyur ya. Bahkan Tuhan berperang sendiri dan dia memagari kota ini. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan dan memagari kota yang dipimpin oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Ya, kalau kita perhatikan, Raja Hizkia ini adalah raja yang benar-benar eh, dia dikatakan raja yang sangat baik karena memang dia juga
raja yang memikirkan rakyatnya ya. Dia bukan hanya raja yang melakukan reformasi dengan banyak hal gitu, tapi dia juga memikirkan masa depan bangsanya ya. Apa yang dia lakukan? Dia membuat terowongan ya melalui 532 meter batu padat memasok air ke kota pada saat pengepungan. Ini di dua Raja-Raja 20 ayat 20 kalau kita baca teman-teman. Jadi dia mengetahui strategi perang. Dan dia juga mengerti apa yang harus dia lakukan. Jadi dia adalah raja pertama kalau kita baca sejarah yang bisa membuat pengairan dengan baik, ya. Dan dia bisa mengalirkan air ke dalam kota. Dan dia juga bisa menghentikannya. Dan kalau kita lihat selain membuat persiapan yang baik, dia juga memperkuat ya tembok Yerusalem kalau kita baca di 2 Tawarik 32 ayat 5. Dia juga meningkatkan produksi perisai dan senjata dan dia mengorganisir pasukan tempurnya dengan sangat baik. Jadi kita lihat ya, dia juga raja yang memiliki persiapan dan rencana yang baik. Makanya Alkitab mengatakan dia raja yang baik sebelum dan sesudah ya. Walaupun kita lihat nanti di akhir hidupnya ada hal yang mungkin eh, tidak sesuai dengan ini. Tetapi kita lihat di awal hidupnya, dia adalah raja yang mengutamakan Tuhan dan dia juga mengutamakan rakyatnya. Dan dia memiliki strategi ya. Jadi kita lihat dia ini raja yang full combo bagus gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, Tuhan memberikan kepada Hizkia karena tadi judulnya adalah ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, apa yang kita lakukan? Teman-teman, ketika pertanyaan ini atau statement ini diberikan kepada kita, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita memberkati orang ya seperti Raja Hizkia ini dia jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya? Atau apa yang kita lakukan? Apakah kita berpusat kepada diri kita sendiri dan kita melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi kaya gitu ya, atau membuat kita menjadi sombong gitu ya? Kalau kita lihat ketika Raja Hizkia meminta kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Kita memperhatikan dia diberikan kesembuhan dari penyakit. Tuhan memberikan umur 15 tahun ya, diperpanjang umurnya. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ini adalah satu kisah yang unik ya. Kalau kita perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, kayaknya satu-satunya orang yang Tuhan berikan panjang umur itu, ditambahkan umurnya itu adalah Hizkia ini ya, dari kesakitan yang lain. Memang Tuhan memberikan kalau kita baca di kisah Alkitab, Tuhan memberikan panjang umur tapi bukan ditambahkan karena Tuhan bilang kamu akan mati gitu ya. Tetapi karena dia berdoa dan datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan ya, bahkan extend hidupnya 15 tahun. Hebat ya Tuhan itu ya. Pertolongan Tuhan berupa kelepasan kotanya dari tangan Asyur. Jadi Tuhan juga memberikan dia kemenangan ya. Dan Tuhan juga memberikan perlindungan. Tuhan juga memberikan tanda ajaib ya. Mundurnya matahari 10 tapak. Jadi kalau kita lihat kehidupannya Raja Hizkia ini, Tuhan bekerja dengan sangat apa ya, hebat di dalam hidupnya ya. Dan Tuhan memberikan dia mujizat-mujizat yang sangat menurut saya keren gitu ya. Kalau bisa ambil bahasa zaman sekarang gitu ya. Tetapi kalau kita baca ya, nanti eh, di kesimpulan mungkin kalau kita baca kisahnya Raja Hizkia ya, setelah Tuhan memberikan eh, tambah usia di 15 tahun itu, dia malah melakukan hal-hal yang kita sesali ya. Dia menyombongkan diri dan melakukan hal-hal yang membuat kerajaannya menjadi kerajaan yang mudah diserang dari luar. Tetapi teman-teman, yang mau saya bawakan pada malam hari ini, yang mau kita pikirkan bersama-sama pada malam hari ini adalah ketika Tuhan menjawab doa kita, apa yang kita lakukan? Apa sikap hati kita? Apakah kita melakukan sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri, atau apakah kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Ya, ketika Tuhan menjawab doa, maka otomatis Tuhan ingin bekerja melalui kita dan kita eh,
harus menyambut itu ya. Jadi sebenarnya kalau Tuhan memberikan kepada kita satu berkat, bukan berarti kita jadi memegahkan itu ya. Tetapi dari berkat yang kita terima dari Tuhan, itulah kita menunjukkan betapa Tuhan itu paling berkuasa dan bisa memberkati orang-orang di sekitar kita melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya pernah apa ya melihat atau menyaksikan satu orang yang eh, dia ini keluarganya cukup sulit ya, dan dia juga papanya baru meninggal gitu. Keluarganya cukup sulit sekali. Tapi ketika saya datang ke pemakaman itu, dia tuh tidak menangis. Dia bilang, saya percaya Tuhan akan memberikan apa namanya kekuatan kepada saya. Melalui ini saya tahu Tuhan bekerja gitu ya. Dan dari hidupnya, dari hidup orang ini ya, saya belajar banyak hal. Saya dulu pernah sempat saya lahir dan besar dalam kekristenan ya teman-teman. Tapi ada di mana kalanya saya benar-benar ragu dengan kehidupan saya. Ketika saya ada di tempat yang mungkin tidak ada eh, sulit kekristenannya, mungkin ke gereja juga sulit gitu ya. Saya pernah meragukan Tuhan dan melalui hidup orang ini saya belajar untuk eh, bahwa kesulitan apapun dalam hidup kita, ketika kita eh, mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan gitu ya. Saya tahu orang ini bukan orang yang kaya gitu ya, tapi Tuhan memberikan kepada dia kekuatan dan melalui kehidupannya dia banyak orang-orang yang percaya, bahkan saya secara pribadi ya. Jadi teman-teman ini mungkin pertanyaan yang refleksi buat kita. Ketika Tuhan menjawab doa-doamu seperti Raja Hizkia, apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan memberikan kita berkat, mungkin berkat di dalam kehidupan, ya mungkin uang atau jabatan atau apapun, apa yang kita lakukan dengan itu? Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak? Ya, baik teman-teman, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman.